Kekuatan di balik pintu. Bab 17. Judul, Evolusi. Bagian 1. Aku mendapat master dan murid bernama Kelinci San. Sejak itu, aku melanjutkan hidupku dengan mengajar sihir sambil menyuruh dia mengamati tendanganku. Ketika aku mengajarkan sihir yang aku warisi dari orang suci, aku terkejut mengetahui bahwa di antara banyak gelar suci seperti Kelinci San, ada seseorang yang disebut orang suci ajaib yang telah menguasai sihir, tapi sihir orang suci nampaknya lebih baik dari miliknya. Tidak, sungguh, orang suci terlalu luar biasa. Yah, ada tertulis bahwa dia telah mencapai alam dewa ketika dia masih hidup, jadi jika aku memikirkannya dengan tenang, tidak ada yang aneh dengan itu. Bagaimanapun, aku mengajari Kelinci San versiku sendiri tentang sihir orang suci dengan caraku sendiri. Dan benar-benar membuatku menghargai sirkuit sihir orang suci sekali lagi. Sepertinya Kelinci San tidak pernah bisa menggunakan sihirnya sebanyak yang dia kira. Rupanya, aku naif dalam persepsiku. Aku pikir sihir bisa digunakan oleh siapa saja yang melatihnya. Namun, tampaknya sudah menjadi rahasia umum di dunia lain bahwa sulit untuk mempelajari dan memahami teori yang diperlukan untuk mengendalikan dan mengaktifkan sihir kecuali kamu menjadi murid di bawah bimbingan seorang penyihir yang hebat. Aku telah diberitahu bahwa teori-teori sihir yang dipelajari dan ditemukan oleh para penyihir tampaknya merupakan aset bagi mereka dan wajar bagi mereka untuk merahasiakannya. Aku memiliki gambaran mempublikasikan hasil penelitian aku seperti para ilmuwan di bumi, tetapi tampaknya para penyihir tidak seperti itu. Memang tidak sulit untuk memahami bahwa ketika terlibat dalam bisnis, teknologinya dirahasiakan. Sulit untuk meminta seseorang mengajari kamu teori sihir semacam itu. Terlebih lagi, orang yang memahaminya, dan yang bisa mengendalikan sihir setelah mengendalikan kekuatan sihir, sangatlah langka. Ada seorang prajurit yang telah merapalkan mantra pemulihan pada Lexia San sebelumnya, tapi itu mungkin salah satu unit khusus. Jika aku memikirkannya seperti itu, menurutku sungguh menakjubkan bahwa monster secara alami dapat menggabungkan sihir ke dalam pertarungan dan menyerang dari jarak dan sudut pandang dengan cara yang seimbang. Sekarang aku menantang untuk mencari tahu bagaimana aku bisa menggunakan sihir untuk keuntungan aku dalam pertempuran sambil melawan monster seperti itu. Kudengar Kelinci San juga meminta orang bergelar orang suci ajaib untuk mengajarinya sebelumnya, tapi dia tidak bisa menggunakan sihirnya sama sekali. Itu sebabnya aku bertanya-tanya apakah aku bisa membantu meskipun aku mengajarinya. Meski begitu, nampaknya teori sihir orang suci mudah dimengerti. Kelinci San senang mengetahui bahwa dia bisa menggunakan sihir lebih baik dari sebelumnya, jadi aku merasa lega untuk saat ini. Aku bukan tipe orang yang bisa mengatakan apakah dia baik atau buruk, jadi aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan kekuatan tendangannya semakin meningkat dari hari ke hari. Dan sekarang, sebagai jeda dalam latihanku, aku dibawa ke hadapan monster tertentu. Itu adalah Bururu. Apakah mungkin aku bisa menang? Bukannya kamu bisa memenangkannya atau tidak? Kamu harus memenangkannya. Gup. Suatu hari, aku tidak bisa bersaing dengannya, dan Kelinci San dengan mudah menendangnya, dan itu adalah Mithril Boar. Dan jika kulihat lebih dekat, itu lebih besar dari yang aku lawan sebelumnya. Tidak, bukankah menurutmu pertandingan balas dendam ini terlalu dini? Ini baru sekitar seminggu, tahu? Tidak mungkin kita menunggu kesempatan untuk membalas dendam begitu saja. Karena ini adalah ras yang sama seperti sebelumnya, kamu seharusnya sudah mengetahui pola perilaku mereka, bukan? Menyadari bahwa tidak ada yang bisa kukatakan yang akan berhasil lagi, aku mengaktifkan skill identifikasi untuk memastikan kekuatannya. Raja Mithril Babi Hutan. Tingkat 3. Sihir 5.000 serangan, 60.000 pertahanan, 100.000 kelincahan, 50.000 kecerdasan, 3.000 keberuntungan, 1.000. Keahlian mengisi dinding besi, refleksi ajaib, indera penciuman super kontrol ajaib, sihir atribut bumi. Tidak, ini tidak sama. Faktanya, ini lebih kuat dari sebelumnya. Aku mengerti mengapa aku pikir aku merasakan sesuatu yang berbeda tentang martabat dan kehadirannya. Karena itu jelas peringkatnya berbeda. Yang lebih menakutkan adalah bahkan Mithril Boar sebelumnya memiliki status tak terkalahkan di level rendah yaitu level 10. Sekarang ia ditingkatkan ke level yang lebih rendah yaitu level 3 dengan status yang lebih tinggi. Itu bukan lelucon. Kelinci San, itu memang mustahil. Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu sebelum kamu mati. Tidak, bisakah kamu menyelamatkanku sebelum aku terluka? Tidak ada apapun yang membuatnya baik-baik saja. Burururu. Saat Kelinci San dan aku berdebat satu sama lain, Raja Mithril Boar yang mati rasa datang menyerangku dengan kecepatan lebih dari Mithril Boar.
Aku berhasil memutar tubuhku untuk menghindarinya, tapi dia menggeleng keras saat melewatiku, mencoba memasang taringnya padaku. Hah? Aku dengan cepat memanifestasikan Infinity Gauntlet dan memblokir serangannya, tapi aku dengan mudah terlempar dan terbanting ke pohon hitam yang keras. Guk. Hei, kamu tidak bisa berpartisipasi dalam pertarungan ini. Dia harus melalui semua ini sendirian. Buhi. Knight dihentikan oleh kelincisan, dan Akatsuki menyaksikan situasi seperti itu dengan ekspresi yang tidak terlalu halus di wajahnya. Yah, serius, aku mengharapkan bantuan Knight. Ada apa? Jika kamu terus seperti itu, kamu akan terbunuh dalam waktu singkat. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, ada orang di dunia ini yang menggunakan kata jahat dalam gelarnya. Tentu saja, mereka jauh lebih kuat dari babi hutan ini. Kamu tidak bisa melindungi siapapun saat menghadapi musuh sekuat itu. Itu adalah... Aku tidak menginginkan itu, Knight dan Akatsuki, lalu Lexia-san dan Luna. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang yang kukenal di dunia ini, dan aku tidak bisa menyelamatkan mereka dengan tanganku sendiri, aku akan sangat membencinya. Aku segera mendapatkan kembali posisiku dan mengeluarkan tombak absolut. Meskipun aku tertimpa pohon hitam keras, berkat caraku sendiri untuk menghindari dampaknya sampai batas tertentu, aku masih bisa bergerak tanpa meminum jus herbal pemulihan lengkap. Buhi! Melihatku, Raja Mithril Boar, mungkin kesal dengan penampilanku, menyerangku dengan kekuatan yang lebih besar. Menanggapi tuduhan itu, aku berputar di sisi Raja Mithril Boar dan melepaskan dampaknya. Saat Raja Mithril Boar melewatiku, aku melayangkan tendangan langsung ke pantatnya, diarahkan ke kelincisan. Ora, Bang, Bugi. Terakhir kali aku melawan Mithril Boar, aku tidak bisa memberikan damage sama sekali, tapi sekarang di depanku, King Mithril Boar terjatuh tertelungkup ke tanah, menggeliat karena damage yang disebabkan oleh tendanganku. Selain itu, aku bahkan tidak bisa mengikuti gerakan terakhir kali, tapi sekarang aku bisa mengikuti gerakan Raja Mithril Boar dengan baik. Dalam latihan dengan kelincisan, kekuatan kakiku secara keseluruhan diperkuat secara super sebanding dengan peningkatan kekuatan tendangan. Itu sebabnya satu langkah ke dalam tanah benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku mampu bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat aku bayangkan sebelumnya. Kepada Raja Mithril Boar, yang berguling-guling di tanah dan menahan rasa sakit, aku melemparkan tombak absolut di tanganku dari posisi yang aku tendang. Jika itu monster lain, aku bisa menyerangnya dengan sihir, tapi karena Raja Mithril Boar memiliki Magic Reflection dalam daftar keahliannya, aku tidak bisa menggunakan sihir. Jadi sebenarnya, aku harus memanfaatkan sepenuhnya tombak absolut dan ajaran kelincisan. Kemudian Raja Mithril Boar, yang menyadari keberadaan tombak absolut buru-buru menjentikkan tombak absolut ke atas dengan gadingnya yang besar. Tapi aku tidak berhenti mengejarku. Aku berlari menuju Raja Mithril Boar di saat yang sama saat aku melemparkan tombak. Aku mengeluarkan cambuk surgawi dari kotak item dan mengayunkannya ke arah tombak. Kemudian, cambuk surgawi yang ditujukan pada tombak absolut terjalin dengan gagang tombak absolut. Aku menarik cambuk surgawi secara bersamaan saat aku melompat ke udara dengan kekuatan kakiku yang diperkuat. Aku menarik tombaknya lebih dekat, dan aku melancarkan serangan tumit pada tombak absolut yang melayang di udara di atas kepala Raja Mithril Boar. Oria! Boom! Kekuatan tombak absolut yang dilepaskan dengan menggunakan kekuatan kakiku yang ditempa oleh latihan khusus kelincisan sungguh luar biasa, dengan mudah menembus otak Raja Mithril Boar yang sangat keras, tidak hanya menjahitnya langsung ke tanah, tapi juga menciptakan sebuah kawah di tempat hanya dengan tekanan angin dari Hill Drop. Raja Mithril Boar yang tak bernyawa menghilang, berubah menjadi partikel cahaya, dan tempat itu dipenuhi dengan item drop. Ketika aku mendarat di tempat, tanpa sadar aku duduk di sana karena kelelahan mental. Heun, sejujurnya, aku akan memberitahumu untuk menjatuhkannya hanya dengan sebuah tendangan, tapi... Kali ini, aku akan memberimu nilai genap. Apa kamu serius? Bahkan pertarungan saat ini sejujurnya akan berlarut-larut jika aku tidak mengandalkan senjata yang ditinggalkan orang suci. Lagi pula, tidak ada jaminan aku akan menang. Saat pipiku berkedut mendengar kata-kata kelincisan, Knight dan Akatsuki berlari ke arahku. Guk, guk. Fugo, fugo, fugo. Kalian mengkhawatirkanku? Terima kasih. Aku baik-baik saja, seperti yang kamu lihat. Baik Knight maupun Akatsuki tampak khawatir dengan cara mereka menggosok dan menjilatku. Syukurlah aku selamat. Yah, terserah. Latihan kita hari ini sudah selesai.
Mari kita periksa barang yang dijatuhkan dan kembali setelah mengumpulkannya. Ya, saat kelinci San mengatakan itu, aku sekali lagi mengumpulkan item drop yang berserakan dan memeriksanya satu persatu. Gading besar babi hutan Raja Iblis. Gading besar babi hutan Raja Mithril. Gading ini terbuat dari mithril yang menghilangkan semua sihir, dan tidak dapat tergores dengan satu serangan setengah hati. Dibutuhkan teknologi khusus saat mengolahnya sebagai senjata, tapi jika diproses, itu menjadi senjata yang memantulkan sihir atau menembusnya. Sembunyikan besar babi hutan Raja Iblis. Kulit besar babi hutan Raja Mithril. Ini adalah kulit yang terdiri dari mithril yang meniadakan semua jenis sihir dan memiliki ketahanan yang tinggi terhadap serangan fisik. Ini bukan mithril itu sendiri, tapi kulit, dan karena itu, lebih ringan dari mithril. Oleh karena itu, digunakan untuk baju besi dan alat pelindung lainnya. Armor itu dianggap sebagai mahakarya langka, bahkan di kalangan petualang. Daging babi hutan Raja Iblis. Daging babi hutan Raja Mithril. Dagingnya memiliki rasa dan bau yang sedikit khas, namun begitu kamu memakannya, kamu akan terpikat oleh rasanya. Bagus jika bisa ditemukan di pasar atau lelang setiap beberapa ratus tahun sekali. Bagi mereka yang mengetahui rasa ini adalah bahan yang sangat kamu inginkan sehingga kamu pasti menginginkannya di tenggorokan kamu. Batu ajaib, peringkat SS. Biji khusus yang dapat diperoleh dari binatang ajaib. Broomstick of the Demon, item drop langka yang diperoleh dari King Mithril Boar. Betapapun membandelnya kotoran dan debu, ia akan membersihkan dan memurnikan hanya dengan satu kali sapuan. Otomatis debu akan hinggap di sapu, jadi sekeras apapun kamu menyapu, tidak perlu khawatir debu beterbangan. Setelah penyapuan selesai, debu secara alami akan meninggalkan sapu. Selain sampah, ia juga mempunyai kemampuan mengusir roh dan kutukan. Peringkat SS, tidak, yang lebih penting, dari mana datangnya sapu itu? Fakta bahwa peringkat batu ajaib itu adalah SS juga merupakan sebuah kejutan. Tetapi hal itu menghilangkan semua dampak dari seri kebutuhan sehari-hari berkemampuan super seperti biasanya. Tidak, sungguh, efek sapu sungguh menakjubkan. Maksudku, sapu biasa tidak mempunyai efek seperti itu pada mereka. Karena aku sangat senang dengan sapu yang berguna itu, setelah mengumpulkannya secara langsung, aku memikirkan tentang peringkat batu ajaib itu lagi. Peringkat SS, aku pikir peringkat S adalah yang tertinggi. Apa yang kamu bicarakan, bukan hanya peringkat S, bahkan peringkat SS pun bukanlah peringkat tertinggi, loh. Benarkah? Bahkan peringkat SS-nya pun fantastis, tapi tak disangka ada yang lebih dari itu. Aku tidak bisa membayangkannya lagi. Knight dan Akatsuki tidak mengerti lebih dariku, mereka memiringkan kepala dan Akatsuki terlalu memiringkannya dan jatuh ke samping. Imut-imut sekali. Saat aku ditenangkan oleh Knight dan Akatsuki dalam sedikit pelarian dari kenyataan, Kelinci San menyilangkan tangannya dan memberitahuku. Di atas peringkat SS, ada peringkat SSS, peringkat X, dan peringkat L. Jumlahnya lebih banyak dari yang kukira. Meskipun ada peringkat yang lebih tinggi, aku pikir itu paling banyak satu. Aku tidak menyangka jumlahnya sebanyak itu. Maksudku, sebagian besar monster yang ditemui di dekat pintu masuk sarang iblis besar adalah monster peringkat A. Tapi meski begitu, Owen-san dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka adalah ancaman yang luar biasa dan akan menjadi eksistensi yang menyedihkan jika mereka bertemu dengan mereka. Tapi apa yang akan mereka lakukan jika keberadaan tak terbayangkan seperti peringkat X atau bahkan peringkat L muncul? Bukankah dunia akan hancur? Hai, aku bahkan tidak ingin membayangkan peringkat L. Jangan khawatir, kita tidak melihat banyak monster yang berada di atas peringkat X. Terlebih lagi, monster jenis ini pada dasarnya tidak tertarik untuk bertarung. Selama kamu tidak macam-macam dengan mereka, mereka tidak berbahaya. Bagaimana jika mereka mengganggumu? Setiap partikel debu terakhir akan terhapus. Aku harus menelan nafasku. Jika suatu saat aku bertemu dengannya, aku akan lari. Aku bahkan tidak ingin bertemu mereka. Ngomong-ngomong, kabarnya ada monster peringkat X dan peringkat L di sekitar bagian terdalam dari sarang iblis besar ini. Kami semua sangat dekat satu sama lain. Yah, menurutku begitu. Sarang iblis besar dipuja karena dihuni oleh monster-monster kuat, jadi tidak mengherankan jika mereka ada di sana. Ngomong-ngomong, Kelinci San, ya, peringkat apa yang bisa kamu ambil? Yah, aku bisa melawan peringkat X. Tidak, sejujurnya aku tidak tahu. Satu hal yang bisa kukatakan adalah jika kita bertarung, pada awalnya kita tidak akan aman. Dan meskipun ada keberadaan peringkat L dengan gelar jahat kami, pemegang suci akan bertarung melawan salah satu dari mereka dalam kelompok.
Untuk memulainya, mengalahkan mereka sendirian adalah hal yang mustahil. Apa? Judul jahat sekuat itu? Bukankah sudah jelas? Itu adalah kristalisasi dari semua aspek negatif dunia. Tidak mungkin kita mengalahkannya sendirian. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu ingin menjadi penerusnya? Aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan itu selamanya. Tidak mungkin. Dalam pikiranku, kelinci San adalah orang terkuat kedua setelah orang suci. Tapi aku tidak bisa dengan baik mengambil tugas melawan lawan yang menurut orang sekuat itu tidak akan pernah menang sendirian. Aku tidak memiliki banyak kekuatan di hatiku. Kalau dipikir-pikir, seberapa kuat sebenarnya orang suci? Mungkin dia bahkan lebih kuat dari peringkat L itu. Heun, apa yang kamu bicarakan? Oh, tidak apa-apa. Begitukah? Baiklah. Jika kamu sudah mengumpulkan item dropnya, kita pergi sekarang. Ya. Ketika aku selesai mengumpulkan barang yang dijatuhkan dan hendak pergi, sebuah pesan tiba-tiba muncul di depanku. Level kamu telah dinaikkan. Karena kamu telah mencapai level tertentu, ras kamu akan berkembang. Hah? Heun, apa? Sebelum aku sempat bereaksi, seluruh tubuhku tiba-tiba mulai bersinar. Apa yang terjadi? Guk. Buhi. Knight dan Akatsuki mencoba mendekatiku, tapi aku tidak yakin apakah mereka benar-benar bisa menyentuhku, dan mereka sibuk bergerak di sekelilingku. Karena semua orang, termasuk aku, dibuat bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini, hanya kelinci San yang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menjelaskan kondisiku. Jangan khawatir, ini adalah persiapan untuk evolusi. Evolusi? Apa yang kamu maksud dengan evolusi? Seperti apa adanya, karena kamu telah mencapai level tertentu, kamu berevolusi menjadi eksistensi yang lebih baik. Yah, sangat jarang bagi tubuh manusia untuk berevolusi, tapi... Fakta yang sangat mengejutkan. Dari penjelasan awal kelinci San, aku mengira semua orang berevolusi, tapi ternyata, sangat jarang manusia seperti aku berevolusi. Tidak, yang lebih penting, apa yang akan terjadi padaku? Aku tidak akan berubah menjadi monster kan? Apakah ini pertama kalinya kamu berevolusi? Seharusnya tidak ada banyak perubahan. Mungkin, kamu tidak memberiku apa-apa selain kecemasan? Akan sangat merepotkan jika aku menumbuhkan tanduk atau sayap di sini. Tidak, mungkin tidak menjadi masalah jika aku hanya hidup di dunia lain ini, tapi aku juga punya kehidupan di bumi, loh. Bertentangan dengan pikiranku, tubuhku tidak berhenti memancarkan cahaya, dan karena aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak punya pilihan selain diam. Aku menunggu beberapa saat, dan akhirnya cahaya mereda, dan aku akhirnya bisa melihat diriku sendiri. Bagaimana rasanya? Aku bersiap untuk rasa sakit yang luar biasa yang aku rasakan ketika aku pertama kali datang ke dunia lain ini dan naik level untuk pertama kalinya, tetapi aku tidak merasakan sakit seperti itu. Aku melihat sekilas tubuhku dan menyentuh wajah dan kepalaku, tapi tidak ada perubahan khusus. Apakah ada yang aneh denganku? Guk, Fugo, Knight dan Akatsuki juga melihat sekelilingku, tapi sekali lagi, mereka berdua memiringkan kepala dan jatuh ke samping. Menggemaskan. Dari segi penampilan, tidak ada yang aneh dari dirimu. Benarkah? Untunglah, jika ini telah mengubah penampilanku setelah naik level pertama, aku tidak akan punya alasan lagi atau apapun untuk dibuat. Namun, kamu harus memeriksa status kamu sekali lagi. Evolusi itu sendiri memang telah terjadi. Oh, kamu benar. Seperti yang kelinci San katakan, aku memutuskan untuk memeriksa statusku sendiri, yang rasanya sudah lama sekali aku tidak melakukannya dengan santai. Kemudian, Yuya Tenju. Ras, manusia, spesies transenden, pekerjaan, tidak ada. Level, 1. Sihir, 10.000. Serangan, 15.000. Pertahanan, 15.000. Kelincahan, 15.000. Intelijen, 9.000. Keberuntungan, 15.500. BP, 10.000. Keahlian, identifikasi SR, daya tahan, SSR, item box, SSR, pemahaman bahasa, SSR, seni bela diri sejati, SR9, deteksi kehadiran, N, membaca cepat, N, memasak, NM, peta, SR, mata pikiran. Revisi SSR, asimilasi, SR, jinak, R, penyatuan pikiran tubuh, R, peningkatan mental, R, buku lapangan, SR, kontrol sihir, R, puncak sihir, U, penyesuaian, N, menendang seni suci, U2, penyembunyian, R.
Judul, penguasa pintu, penguasa rumah, penghuni dunia lain, orang yang mengunjungi dunia berbeda untuk pertama kalinya, murid Sage, pewaris sirkuit sihir tertinggi, pewaris ilmu sihir tertinggi, murid dari orang suci yang menendang, guru dari orang suci yang menendang. Ada peningkatan dalam banyak hal. Ada kalanya level keterampilan meningkat tanpa pemberitahuan, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat peningkatan atau penurunan keterampilan itu sendiri atau peningkatan gelar secara drastis. Pertama-tama aku mengalokasikan PB dengan momentum dan intuisi. Hasilnya, status terakhirnya adalah ini. Yuya Tenju. Ras, manusia, spesies transenden. Pekerjaan, tidak ada. Level, 1. Sihir, 11.000. Serangan, 17.000. Pertahanan, 17.000. Kelincahan, 17.000. Kecerdasan, 10.500. Keberuntungan, 17.000. BP, 0. B. Baiklah, kita santai saja dulu ya, aku. Mari kita bahas ini satu persatu. Manusia, spesies transenden. Suatu bentuk evolusi manusia. Tidak ada perubahan tampilan dan sebagainya, namun status keseluruhan ditingkatkan. Ia memiliki ketahanan yang kuat terhadap penyakit. Kedengarannya luar biasa. Aku benar-benar berterima kasih atas peningkatan status ini. Yang terpenting, aku sangat senang dengan kenyataan bahwa aku memiliki daya tahan yang kuat terhadap penyakit. Meskipun aku bisa menyembuhkan diriku sendiri dengan jus herbal pemulihan lengkap, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku biasanya menjaga diri sendiri, tetapi ini sangat meyakinkan. Selanjutnya adalah skill baru, Mind Sai. Revision adalah versi yang sedikit lebih baik dari Mind Sai yang dimiliki Kelincisan, kurasa. Aku memahami bahwa ini adalah hasil dari integrasi keterampilan pandangan ke depan dan deteksi kelemahan karena keduanya sudah tidak ada lagi, tapi selain itu, aku tidak tahu. Terlebih lagi, aku telah mempelajari seni menendang suci dengan acuh tak acuh. Kelincisan memiliki tendangan suci yang sebenarnya, dan orang seperti itu telah mengajariku, jadi tidak mengherankan kalau aku mempelajarinya, tapi seni suci menendang ini unik karena kelangkaannya, bukan? Menurutku tidak unik kalau aku dan Kelincisan sudah bisa menggunakannya, oke? Aku kembali melakukan sesuatu dan memeriksa keterampilan asing satu persatu. Mind Sai, Revision. Mind Sai adalah versi pamungkas dari skill Foresight, dan skill ini juga mendapatkan efek Weakness Detection. Puncak sihir. Ini adalah hasil dari pemahaman teori sihir khusus yang berbeda dari keterampilan sihir atribut normal, dan sebagai hasilnya, kamu dapat menggunakan sihir apapun atributnya. Efek sihir bergantung pada citra dan kekuatan sihir pengguna. Penyesuaian. Kamu dapat dengan bebas menyesuaikan tingkat semua kemampuan. Namun, perlu waktu tertentu untuk membiasakannya. Penyembunyian. Kamu dapat menyembunyikan berbagai kejadian. Saat digunakan untuk status, kamu juga dapat mencegah orang lain melihat status kamu. Kamu juga bisa menyembunyikan sihir. Semua keterampilan ini sangat berguna. Aku sangat berterima kasih atas penyesuaian. Lagi pula, dengan statusku yang berevolusi, aku mungkin akan kesulitan hidup di bumi. Selain itu, aku juga tidak terlalu memikirkan tentang penyembunyian. Tetap saja, ada orang selain aku yang bisa menggunakan skill atau identifikasi. Aku tidak ingin orang-orang itu melihat gelar orang dunia lain, milikku, yang akan berguna saat aku aktif di dunia lain ini. Nah, yang terakhir, judulnya. Yang paling aku tidak ingat adalah judul The Sage's Apprentice. Memang benar aku mewarisi sirkuit sihir dan teori sihir dari orang suci, tapi The Sage's Apprentice, gelar yang diberikan kepada mereka yang telah mengenal pemikiran Sage dan telah memperoleh pengetahuan tentang pemikirannya. Ini memiliki efek mengurangi konsumsi kekuatan sihir. Pewaris sirkuit sihir tertinggi, gelar yang diberikan kepada mereka yang mewarisi sirkuit sihir tertinggi. Pewaris ilmu sihir tertinggi, gelar yang diberikan kepada mereka yang mewarisi ilmu sihir tertinggi. The Disciple of the Kicking Saint, gelar yang diberikan kepada mereka yang telah menjadi murid dari Kicking Saint. Buka kunci keterampilan, menendang seni suci. The Master of the Kicking Saint, gelar yang diberikan kepada orang yang telah menjadi Master of the Kicking Saint. Jadi begitu. Untung aku diakui sebagai murid karena aku mendapat buku orang suci dan bisa menggunakan sihir. Meskipun dari sudut pandang orang lain, akan aneh jika menyebut ini sebagai hubungan guru-murid. Aku senang bisa merasakan hubungan dengan orang suci. Selain itu, aku juga mengetahui kenapa aku bisa menggunakan seni suci menendang, dan aku harus bekerja lebih keras setiap hari untuk mencapai gelar ini.
Namun, tampaknya bagian terburuk dari evolusi ini adalah perubahan rasku. Aku tidak menyangka akan berevolusi. Apa yang kamu keluhkan? Biasanya kamu seharusnya senang dengan hal itu. Begitukah? Itu mungkin benar. Evolusi dengan sendirinya membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak tahu tentang manusia, tapi manusia, binatang, dan elf akan senang. Aku mengerti. Sejujurnya, aku tidak yakin apa yang kelinci Sun sebut sebagai elf dan beastman, tapi menurutku itu tidak masalah asalkan mereka semakin kuat. Tampaknya dunia ini masih merupakan tempat yang sangat berbahaya. Tapi meski begitu, seperti yang dikatakan dalam buku orang suci, aku tidak hanya akan menjadi kuat, aku juga akan lebih terlibat dengan orang-orang di sekitarku. Orang suci meluangkan waktu untuk memberiku nasihat ini. Saat aku menyadarinya lagi, kelinci Sun menatapku. Sekarang setelah kamu berevolusi, kamu menjadi semakin tidak dapat diprediksi. Aku penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan apa-apa, pokoknya jangan latihan lagi hari ini. Pulanglah dan istirahatlah. Dan juga, jika kamu mendapat masalah saat aku pergi, kamu bisa mencoba berlatih teknik yang aku ajarkan padamu. Belum lagi latihan melawan monster, pengalaman bertarung melawan yang lain sangatlah penting. Setelah memberitahuku sebanyak itu, kelinci Sun melompat di tempat seringan sebelumnya, menggunakan udara sebagai pijakan dan langsung melompat. Jika aku terus berlatih seperti ini, apakah aku bisa melakukan tindakan konyol seperti itu juga? Buhi. Mendengar pertanyaanku, Knight dan Akatsuki hanya memiringkan kepala mereka. Bagian 2. Sehari sebelum turnamen permainan bola, keputusan untuk acara tersebut sudah selesai di kelas sebelumnya. Namun saat kami masing-masing merencanakan strategi dan membuat persiapan yang matang untuk turnamen permainan bola, Rio tiba-tiba teringat sesuatu dan membuka mulutnya. Kalau dipikir-pikir, akan ada fotografer yang datang ke turnamen permainan bola untuk mengambil foto Yuya, kan? Ya, benar. Rio-kun, Singo-kun, apa maksudmu dengan itu? Ketika Rio dan Singo-kun teringat percakapan dengan presiden perusahaan hiburan beberapa hari yang lalu dan menanyakan pertanyaan itu kepadaku, Kageno-kun, yang kebetulan mendengarkan percakapan itu, bertanya kepada mereka dengan kilatan kacamatanya. Siswa lain juga terkejut dan mengalihkan perhatiannya kepada kami. Dalam perjalanan pulang beberapa hari yang lalu, seseorang dari agensi hiburan datang untuk mencari Yuya. Lalu Yuya-kun menolak tawaran itu, tapi agensi tidak bisa menyerah pada Yuya-kun, dan alih-alih dia bergabung dengan industri hiburan, mereka memutuskan untuk memasukkannya ke dalam fitur di Ousei Gakuen yang akan diterbitkan di sebuah majalah. Anggota staf akan datang ke pertandingan bola ini karena mereka mendapat izin untuk memotret acara tersebut. Aku sudah benar-benar melupakannya karena kelinci Sun dan evolusinya, tapi saat teman sekelas mendengar penjelasan Rio dan Singo-kun, mereka semua mulai berdengung. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Jadi ada kemungkinan kita bisa masuk majalah juga? Wah, kita harus bekerja ekstra keras untuk yang satu ini. Aku khawatir tentang bagaimana rasanya jika ada orang luar yang datang ke acara sekolah. Tetapi semua orang tampaknya berada dalam suasana hati yang ramah, dan aku sangat bersyukur atas hal tersebut. Kemudian, salah satu anak laki-laki itu tiba-tiba menggumamkan sesuatu. Heun, tunggu sebentar. Jika pengambilan gambar itu untuk Yuya, maka jika kita membawa Yuya ke dalam tim, kita mempunyai peluang lebih besar untuk ikut ambil bagian, bukan begitu? Mendengar kata-kata itu, semua orang langsung terdiam. Kemudian, Yuya-kun, silakan bergabung dengan kami dalam sepak bola. Tentu saja, dia akan bergabung dengan tim bola basket. Tidak, dia seharusnya memilih dodgeball. Aku sangat bersyukur dan senang bisa direkrut, namun pada akhirnya masalah tidak bisa dihindari apapun acara yang aku ikuti. Selain itu, aku bertanya-tanya apakah orang-orang sudah melupakannya? Aku seharusnya bermain tenis meja, tapi... Anak-anak itu membeku dalam diam mendengar kata-kataku. Benar? Kenapa aku tidak menang saat itu? Aku ingin kembali ke hari itu dan melakukan batu gunting kertas lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa kepada mereka, karena mereka semua lebih frustrasi daripada yang aku kira. Lalu Rio memandang mereka semua dengan bingung dan meletakkan tangannya di bahuku. Yah, jangan pedulikan orang-orang ini, lakukan saja yang terbaik di tenis meja. Iya, aku hanya bisa mengangguk dengan ekspresi wajah yang tak terlukiskan. Hari turnamen permainan bola.
Sekolah dipenuhi dengan suasana acara yang unik dan lembut, dan semua orang sudah merasa cemas sejak jam wali kelas. Jadwal hari ini hanya untuk turnamen permainan bola, jadi tidak ada yang memakai seragam sekolah, melainkan memakai baju dan kaos olahraga. Baiklah, ini turnamen permainan bola yang penting untuk bonus sensei. Pastikan untuk tidak kalah. Tidak, bukannya kami berjuang untukmu, sensei. Semua orang mengangguk melihat Sukomi Ryo yang tenang. Ya, seperti biasa, Sawada sensei sangat jujur. Yah, menurutku dia mengatakan itu hanya untuk membuat suasana menjadi lebih santai. Apakah itu benar? Setelah briefing, kami menuju ke tempat acara masing-masing. Dan dalam perjalanan, aku bertemu Kurosawa-san dari agensi hiburan dan presiden agensi tersebut. Yah, Yuya-kun, aku akan memastikan untuk memotret penampilan gagahmu hari ini. Haha. Oh, tapi tolong jangan terlalu memperhatikan kamera atau apapun. Dari apa yang dikatakan Miu dan Hikari kepadaku, kamu belum terbiasa difoto, jadi bersikaplah natural. Dengan baik. Bingung dengan kata-kata presiden, aku mengalihkan pandangan aku ke banyak fotografer di belakangnya. Mengikuti pandanganku, presiden dan Kurosawa-san juga mengalihkan pandangan mereka ke fotografer di belakang mereka. Jangan gugup. Mustahil. Iya, ada lebih banyak fotografer dari yang aku perkirakan. Tadinya aku berasumsi paling banyak 2 orang, tapi sepertinya sebenarnya ada sekitar 10 fotografer yang datang. Dan bukan hanya kamera SLR saja, ada juga beberapa jenis kamera stasiun TV yang disiapkan, jadi skalanya lumayan besar. Ini akan baik-baik saja. Begitu kamu berada di industri hiburan, kamu akan terbiasa dengan hal ini dengan cepat. Tidak, sepertinya aku sudah menolak tawaran itu, jadi... Ara, aku belum menyerah, tahu? Aku pikir dia sudah menyerah padaku, jadi aku tercengang ketika dia dengan jelas mengatakan hal itu kepadaku. Tapi sungguh, kamu tidak perlu terlalu gugup hari ini. Hanya saja nama acaranya merupakan fitur khusus dari Ousei Gakuen, dan kami akan mengambil foto pemandangan sekolah dan siswa lainnya. Yah, aku pasti ingin memiliki foto Yuya-kun, jadi ingatlah itu. Dia mengatakan bahwa aku tidak perlu gugup, tetapi jika fotoku benar-benar diambil, mau tak mau aku merasa gugup. Yah, semuanya akan sia-sia jika aku kalah karena terganggu oleh pemotretan. Jadi aku harus mempersiapkan diriku untuk itu. Maaf, aku akan menuju ke tempat tersebut sekarang. Ya, aku tak sabar untuk itu. Yuya-san, semoga beruntung. Setelah berpisah dari Kurosawa-san dan yang lainnya, aku langsung menuju tempat tersebut. Ayo lakukan yang terbaik, Yuya-kun. Ya. Saat aku sampai di gimnasium tempat berlangsungnya pertandingan tenis meja, Singokun dan teman-teman sekelas lainnya yang juga bertanding dalam pertandingan tenis meja juga sudah berkumpul di sana. Wah, aku sangat gugup. Aku tidak menyangka Yuya-kun akan bergabung dengan kita untuk tenis meja. Iya, aku pikir kamu akan bermain sepak bola atau bola basket atau semacamnya. Aduh, bukannya aku yang akan difoto, tapi membayangkan ada fotografer yang datang ke sini untuk memotret Yuya-kun membuatku semakin gugup. Di turnamen tenis meja ini, selain Singokun, teman-teman sekelasku yang lain bukanlah mereka yang pandai olahraga seperti Rio, melainkan lebih ke tipe anak dalam ruangan seperti Singokun. Aku sendiri, tidak sering keluar rumah sebelum mulai pergi ke dunia lain, dan sedikit melegakan melihat banyak dari mereka yang bertipe sama denganku. Mereka mengira aku akan berpartisipasi dalam sepak bola dan bola basket, dan staf agensi hiburan akan hadir di sana, jadi mereka mengira para fotografer tidak akan datang ke sini. Apakah itu menjengkelkan? Itulah yang aku pikirkan, namun semua orang sangat positif mengenai hal ini, dan aku sangat berterima kasih. Ada 2 jenis turnamen tenis meja, ganda dan tunggal. Aku akan berpartisipasi di turnamen tunggal, dan Singokun akan berpartisipasi di turnamen ganda. Setelah beberapa saat, daftar perlengkapan telah diposting, dan aku pergi untuk memeriksanya. Saat Singokun melihat daftarnya, ekspresinya menjadi suram. Wah, lawan pertamaku adalah siswa dari kelas olahraga ya? Kelas olahraga? Tidak ada kelas pendidikan jasmani atau semacamnya pada karya wisata tempo hari, jadi Yuya-kun tidak mengetahuinya. Saat aku memiringkan kepalaku pada kata-kata yang tidak ku ketahui, Singokun menjelaskan kepadaku dengan lembut. Untuk meringkas isi penjelasannya, nampaknya selain kelas umum yang diikuti oleh Singokun, aku, dan yang lainnya, ada kelas lain yang disebut kelas pendidikan jasmani, di mana siswa yang diterima melalui rekomendasi olahraga mendapatkan bersama. Aku tidak tahu tentang kelas ini karena aku tidak pernah bertemu mereka di sekolah.
Lagi pula, mereka berada di gedung sekolah yang berbeda, dan mereka tidak berpartisipasi dalam karya wisata yang kami ikuti. Namun, tampaknya kelas pendidikan jasmani ini mengambil kelas khusus lain daripada karya wisata. Itu disebut kelas pendidikan jasmani, jadi aku kira mereka mengambil kelas khusus yang lebih sulit daripada karya wisata kami, bukan? Untungnya, aku memiliki beberapa keterampilan, jadi aku tidak mengalami banyak kesulitan dengan karya wisata, tapi aku dengar Rio-kun seharusnya berada di kelas olahraga, tapi dia ingin fokus pada hal lain selain olahraga, jadi dia ditempatkan di kelas umum yang sama dengan kita. Rio, kamu benar-benar memiliki spesifikasi seperti protagonis utama cerita, ketimbang adanya kelas lain. Rio lebih mengejutkanku. Aku tidak suka jika kalah di game pertama. Singo-kun menghampiri pasangan gandanya dengan kesedihan di pundaknya. Semoga beruntung. Tidak, aku mengkhawatirkan Singo-kun, tapi aku juga harus memikirkan lawanku kan? Aku bahkan belum pernah berlatih tenis meja di kelas. Apakah aku bisa melakukannya dengan baik? Aku menjadi cemas sekarang, dan sebelum aku menyadarinya, tibalah giliranku. Ayo, kita berfoto. Fotografer mengikuti aku berkeliling dengan ketat. Tidak, aku tidak bisa bersikap natural dalam situasi ini. Bisakah kamu mengambil beberapa langkah lagi? Aku tidak bisa melakukan itu. Rupanya, aku tidak punya hak untuk menolak. Aku menyerah dan menuju ke stand tenis meja yang ditentukan. Kemudian, jadi kamu lawanku di sini, ya? Ada seorang pria dengan otot luar biasa berdiri di depanku. Dia mengenakan seragam olahraga ketat, lengan pendek, setengah celana, dan terlihat lebih tinggi dariku, mungkin tingginya sekitar 190 cm. Dan yang terpenting, dia memiliki wajah yang tajam, seperti penembak jitu yang tidak membiarkan dirinya berdiri di belakang. Apakah dia benar-benar seorang siswa sekolah menengah? Dia sama sekali tidak terlihat seumuran denganku. Selagi aku dibekukan di tempat oleh lawanku yang tak terduga, lawan anak sekolah itu menjentikkan jarinya. Bisakah kamu mengikuti teknik halusku ini? Secara keseluruhan, penampilannya jauh dari halus. Jika ada, aku mendapat kesan bahwa dia akan mengatakan bahwa kekuatan adalah segalanya. Maksudku, kenapa ada anak laki-laki seperti ini di tenis meja? Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemain tenis meja. Maksudku, bukankah ada olahraga yang lebih cocok untuknya? Bukankah dia termasuk dalam kelas olahraga yang dibicarakan Singo-kun? Aku tiba-tiba teringat itu, tapi anak laki-laki di depanku secara metodis memeriksa raketnya untuk memastikan kondisinya sempurna, sementara aku semakin cemas. Lalu dia melirik ke arah para fotografer. Fumu, sedikit tidak nyaman untuk bertanding sambil merasakan tatapan aneh, tapi aku minta maaf. Teman sekelasku menerimanya dengan baik, tapi murid laki-laki di depanku sepertinya tidak menyukainya. Jangan terlalu menyesal. Selalu melakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Itulah arti menjadi seorang profesional. Pro. Dia tidak terlihat seperti anak SMA. Mungkin dia adalah pemain terkenal yang aku tidak tahu. Tapi yang lebih penting, dia punya martabat sebagai latar belakang profesional. Dia, bukankah dia si penembak jitu? Salah satu pengunjung tetap negara ini? Penembak jitu yang selalu mengenai sasaran itu? Omong-omong, dia juga murid di Ousei Gakuen, ya. Dia sangat tidak beruntung, menjalani pertandingan pertamanya melawan penembak jitu. Tidak, tunggu, dia sangat terkenal, dan mereka bahkan memanggilnya penembak jitu. Sangat cocok. Tapi, tentu saja, seperti yang dikatakan staf, aku tidak beruntung melawan pemain terkenal atau semacamnya. Aku bahkan tidak berlatih tenis meja di kelas, jadi apakah aku bisa berkompetisi dengan baik? Saat aku dengan cemas memegang raket di tanganku, wasit sensei datang. Ya, biarkan pertandingan dimulai. Kalau begitu, mulai. Lalu, lawanku mengambil posisi rendah. Servisku cukup untuk mengalahkanmu. Ketika dia mengatakan itu, dia melakukan servis berputar yang luar biasa. Bola berputar seperti peluru dan menuju ke arahku. Servis yang luar biasa. Dia membidik tepat di sudut lapangan lawan. Dia dipanggil penembak jitu bukan hanya untuk pertunjukan. Ya. Hai anggota staf, sejak kapan kalian menjadi reporter langsung? Mereka takut dengan keterampilan yang dimiliki lawanku karena mengabaikan tugas mereka memotret. Aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja. Terlepas dari itu, aku fokus pada bola yang datang ke arahku.
Aku terkejut dengan momentum ayunan raket dan kecepatan putaran raket yang tidak biasa. Namun saat aku memusatkan perhatian pada bola yang dipukulnya, bola tiba-tiba tampak bergerak perlahan ke arahku. Tadinya bergerak dengan kecepatan normal, namun kini bola dan gerakan di sekitarku tampak dalam gerakan lambat. Namun, samar-samar aku ingat fenomena ini. Itu juga terjadi ketika aku hampir ditabrak oleh model petinju pria yang datang terlambat saat aku berfoto dengan Miu San sebelumnya. Sepertinya tubuhku yang sudah terbiasa dengan kecepatan bertarung di dunia lain, tidak terasa cepat lagi kecuali secepat monster-monster itu. Aku masih belum terbiasa, dan aku masih bingung, tetapi jika aku diam saja seperti ini, dia akan mencetak 1 poin, jadi aku memukul bola kembali dengan cara yang persis sama dengan cara dia memukulnya. Puff. Hah. Bola menembus meja tenis meja dan langsung menembus lantai gym. Guru, fotografer, dan aku juga menatap meja dan lantai tenis meja yang dihantam dalam diam. Sensei, aku kalah. Aku dengan lembut mengangkat tanganku. Bagian 3. Hei, apakah kamu menangkap momen ketika dia memukulnya? Tidak, itu tidak mungkin. Maksudku, aku mendengar suara yang tidak mungkin terjadi jika kamu bermain tenis meja secara normal, tahu? Lebih penting lagi, meja tenis telah ditembus. Ya, aku tahu, aku berhasil. Pada tingkat yang tidak dapat diubah lagi sekarang. Pergantian kejadian yang tidak terduga menyebabkan aku kalah, tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku bertanya-tanya apakah itu ide yang bagus untuk kalah. Meskipun alasan utama pemotretan ini adalah untuk menampilkan Ousei Gakuen, awalnya diduga karena mereka ingin mengambil fotoku. Jadi mungkin merupakan ide yang buruk untuk meninggalkan pemotretan tersebut, bukan? Meskipun pemikiran seperti itu sangat membebaniku saat ini, aku lebih takut untuk terus melaju dan melukai orang lain, dan tidak salah jika aku membatalkan turnamen. Karena jika sesuatu dengan kekuatan yang bisa menembus meja tenis meja dan lantai gym dengan bola tenis meja mengenai seseorang, ya, aku akan menjadi penembak jitu yang sesungguhnya. Saat aku menghela nafas, presiden agensi hiburan segera menghampiriku. Hei, Yuya-kun, aku akan kesulitan jika kamu kalah di babak pertama. Lagi pula, apa yang kamu maksud dengan kalah? Tidak, tapi lawanku adalah pemain tenis meja terkenal kan? Jadi kupikir aku tahu aku akan kalah meski terus seperti itu. Tidak, kamu tidak melakukannya. Kamu mampu memukul balik bola lawan. Setidaknya kamu tidak akan dipukuli sampai babak belur, tahu? Presiden San, kamu mengamati dengan baik, bukan? Namun, aku tidak menyangka kamu akan menghancurkan meja tenis meja. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu, bukan? Hahaha, tidak mungkin itu mungkin. Presiden ini punya intuisi yang tajam. Namun, karena aku tidak bermaksud membicarakan dunia lain dengan jujur, aku hanya tertawa dan bermain-main. Yah, tidak apa-apa. Lagi pula, jika kamu terus kalah di sini, kami tidak akan dapat mencapai tujuan awal kami, jadi tolong lakukan sesuatu. Tidak, tunggu, apa maksudmu dengan itu? Jadi, aku memintamu melakukan sesuatu, oke? Sebelum aku bisa menghentikannya, Presiden segera pergi, ditemani oleh Kurosawa-san. Tidak mungkin, apakah aku harus berpartisipasi dalam kompetisi lain atau semacamnya? Tapi aku tidak tahu apakah itu benar-benar diperbolehkan. Lagi pula, karena aku memutuskan untuk membatalkan permainan lebih awal, aku harus mendukung semua orang di kelas yang bertarung dengan baik sampai aku bisa melakukan sesuatu. Pertama-tama aku menuju ke arah Singokun, yang sedang mengadakan pertandingan ganda di meja tenis meja terdekat dan menyemangati mereka, tapi seperti yang dia katakan sebelum pertandingan dimulai, lawannya adalah siswa dari kelas olahraga, jadi, sayangnya, dia hilang. Ngomong-ngomong, lawannya, yang berasal dari kelas P, tidak berotot seperti lawanku sebelumnya. Dia hanya anak lelaki biasa. Syukurlah untuk itu, karena aku bertanya-tanya apa yang akan kulakukan jika tipe tubuh standar di kelas olahraga juga adalah pria berotot. Singokun, yang telah menyelesaikan pertandingannya, memperhatikanku dan mendekat sambil menurunkan bahunya. Ternyata tidak ada gunanya. Tapi kamu punya beberapa poin, jadi kamu tidak boleh terlalu pesimis, tahu? Iya, kalau kamu berkata begitu, memang benar aku tidak terlalu pandai dalam olahraga, tapi aku sudah melakukan yang terbaik, kurasa. Selain itu, pasanganku telah banyak membantuku. Sangat disayangkan mereka kalah, tapi Singokun terlihat bersenang-senang pada akhirnya, dan aku juga tidak bisa menahan senyum. Ngomong-ngomong, bagaimana nasib Yuya-kun pada akhirnya? Lihat, semua kru foto ada di dekatnya, dan aku yakin Yuya-kun bisa menang karen.
Aku kalah. Mata Singokun melebar saat aku mengatakan itu sambil mengalihkan pandanganku. Kak kalah, katamu, apa yang telah terjadi? Ya, meja tenis meja dan lantai gym telah ditembus oleh bola. Menembus? Ya, itulah reaksi yang aku dapatkan. Aku tahu betul bahwa tidak realistis bagiku untuk mengatakannya sendiri. Tapi itu kenyataannya, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, tapi terima kasih atas kerja kerasmu. Ya, benar. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini, Yuya-kun? Aku akan pergi menonton pertandingan Ryo-kun di luar, tapi sebenarnya, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku harus membatalkan pertandingan itu sehingga mereka tidak bisa mengambil fotoku dengan benar, jadi mereka memintaku untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya aku berpikir aku akan mencoba mengikuti acara lain untuk sekarang. Permainan lain? Aku ingin tahu apakah itu bisa diterima? Ya, sejujurnya, aku juga tidak tahu apakah itu baik-baik saja bagiku, tapi kupikir aku akan mencari acara yang bisa aku ikuti sambil menyemangati teman sekelasku di acara lain di gym. Jadi, setelah aku melihat-lihat gym sampai batas tertentu, jika sepertinya Rio masih berkompetisi, maka aku akan muncul di sana juga. Begitu, kurasa kita harus berpisah sekarang. Jadi, Singokun dan aku berpisah, dan aku mulai melihat-lihat sekeliling gym. Dan tiba-tiba, sebuah suara memanggilku. Yuya-kun. Heun. Kaede. Kaede lah yang berlari ke arahku sambil berlari kecil. Saat Kaede datang ke hadapanku, dia memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Yo, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu sudah menyelesaikan permainanmu? Sebenarnya, aku harus membatalkannya karena berbagai alasan. Benarkah? Tapi sangat disayangkan. Aku ingin pergi dan menyemangatimu, tahu? Aku minta maaf soal itu. Bagaimana dengan Kaede? Aku yakin kamu sedang bermain bola voli, bukan? Ya, kamu benar. Yuya-kun, itu artinya kamu sedang ada waktu luang kan? Iya, menurutku. Aku tidak bisa memahami arti sebenarnya dari kata-kata Kaede, jadi aku memiringkan kepalaku, dan dia meraih tanganku. Silakan, bolehkah aku meminta kamu untuk bergabung dengan bola voli? Kaede memberitahuku saat aku terkejut dengan permintaan tak terduga itu. Aku akan berpartisipasi dalam divisi pertandingan campuran, tapi salah satu anggota kami terluka sebelumnya, jadi kami harus bermain hanya dengan sekelompok kecil pemain. Tapi pertandingan kita berikutnya akan diadakan di kelas dengan banyak siswa dari klub bola voli, dan sejujurnya, jika kita tidak memiliki cukup orang, itu akan sulit. Bagaimana menurut kamu? Maukah kamu bergabung dengan kami? Kaede menatapku dengan cemas. Bagiku, tidak masalah untuk berpartisipasi. Tapi apakah boleh jika anggota yang tidak terdaftar berpartisipasi? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Begitukah? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Benarkah? Terima kasih, Yuya-kun. Kaede tertawa, terlihat sangat bahagia. Bagiku, aku berterima kasih atas tawaran Kaede karena aku harus mengikuti semacam kompetisi lagi karena absurditas presiden. Kaede membawaku ke tim voli, dan aku melihat Rin di sana juga. Bukankah itu Yuya? Mungkinkah kamu seorang penolong? Ya, Kaede memintaku untuk bergabung dengannya. Apakah itu tidak apa-apa? Tentu saja, benar. Saat Rin memanggil anggota lainnya, mereka semua mengangguk penuh motivasi. Iya, aku tidak menyangka bisa bertarung dengan Yuya-kun. Ngomong-ngomong, kalau Yuya ada di sini, apa itu berarti kita akan berfoto? Wow, ini akan membuatku tidak ingin kalah lebih banyak lagi. Saat semua orang termotivasi untuk pertandingan berikutnya, para fotografer yang mengikutiku mulai bersiap untuk pertandingan berikutnya. Sepertinya bola voli adalah yang berikutnya. Dan itu adalah gender campuran. Ini akan menghasilkan beberapa gambar yang bagus. Lagi pula, semua gadis di Ousei Gakuen adalah kelas atas. Mereka akan terlihat lebih cantik bersama Yuya-kun. Ini adalah target yang bagus. Dan seperti yang kuduga, atau lebih tepatnya, karena para fotografer membicarakannya, teman-teman sekelasku. Terutama yang perempuan karena suatu alasan, memiliki api di mata mereka. Ini membuatku merasa sangat termotivasi. Kita mungkin bisa berfoto dengan Yuya-kun kan? Aku pasti tidak akan menunjukkan padanya diriku yang jelek. Masing-masing dari mereka bersiap menghadapi kondisi tersebut, dan ketika pertandingan dimulai, mereka mencetak poin demi poin, meskipun Kaede mengatakan bahwa lawan mereka sebagian besar adalah siswa dari klub bola voli.
Ini, Kaede. Baiklah, aku datang. Kaede melompat dengan penuh semangat ke arah bola yang dilempar Rin dan memutuskan untuk melakukan spike dengan indah begitu saja. Lalu aku memanggil Kaede sambil tersenyum. Itu bagus, Kaede. Bagus sekali. Wawa, Yuya-kun memujiku. Kaede, kamu punya senyum lebar di wajahmu, tahu? Tidak mungkin. Saat aku melihat Kaede memegangi wajahnya sendiri, Rin mendekatiku sambil tersenyum. Jadi bagaimana, Yuya? Heun, itu menakjubkan. Rin juga melempar pada waktu yang tepat. Tidak, ini tentang payudara Kaede. Puff. Rin-chan. Rin tiba-tiba berjalan di belakang Kaede dan langsung meraih dadanya. Soalnya, saat dia mencapai lonjakan itu tadi, itu sangat goyah, bukan? Heun. Tidak, aku tidak melihatnya seperti itu. Bukankah itu aneh? Payudara gadis ini luar biasa. Hei, tunggu, Rin-chan. Aku akan marah jika kamu melakukan ini lebih jauh. Di depan Rin, yang terus menggosok dada Kaede tanpa ragu-ragu, aku mengaktifkan skill Mind Body Unification dan Mental Enhancement dengan sekuat tenaga dan dengan putus asa mengalihkan pandanganku. Terima kasih, keahlianku. Ini bukan cara yang seharusnya digunakan, tapi aku meredakan kemarahan Kaede pada Rin. Meskipun pertukaran kami sangat longgar, kami terus memperoleh poin, dan kami semakin dekat dengan kemenangan. Namun, presiden yang sedang menyaksikan perkembangan game tersebut memanggilku. Hei, Yuya-kun, jangan hanya mendukung sepanjang waktu. Kamu harus memutuskan, tingkatkan. Presiden benar, aku terus mendukung timku, memblokir spike lawan dan mengumpulkan bola yang tidak dapat dijangkau orang lain sambil berusaha untuk tidak melakukan spike selama pertandingan ini. Itu karena, seperti yang kamu lihat dari pertandingan tenis meja, akan sangat sulit bagiku untuk berkompetisi dalam permainan normal. Itu sebabnya, saat aku sedang memikirkan apa yang harus aku lakukan terhadap permintaan presiden, Rin dan Kaede mendekatiku. Benar, lain kali, kami akan mendukung Yuya agar dia lebih mudah menyerang, oke? Apa? Tidak, kamu tidak perlu melakukan itu untuk mengakomodasiku. Tidak apa-apa, lagi pula, Yuya-kun sudah banyak mendukung kita, bukan? Jadi, kali ini kami akan mendukung Yuya-kun. Sulit bagiku untuk menolak ketika mereka mengatakan itu sebagai murni bantuan. Itu sebabnya aku sangat khawatir tentang apa yang harus dilakukan, tetapi waktu tidak pernah menunggu, dan permainan terus berlanjut. Lalu, Rin mengambil bola lawan dan Kaede melemparkannya, tapi... maaf, itu terlalu tinggi. Lemparan Kaede dinaikkan lebih jauh dari yang diharapkan. Dan jika aku menunggu sampai jatuh ke posisi memukul, lawan akan bisa mendapatkan waktu pemblokiran dengan sempurna. Namun, whoosh! Aku secara refleks menendang tanah dan melompat ke arah bola Kaede. Kekuatan kakiku meningkat karena latihanku dengan kelincisan, dan bahkan jika bola mencapai langit-langit gimnasium, aku yakin bisa melompat ke sana dan mengambil bola. Aku banyak memikirkannya, jadi aku mati-matian mencoba mengendalikan kekuatanku. Lalu aku melakukan spike pada bola, yang diangkat tinggi dan diarahkan ke lapangan lawan. Boom! Saat aku mendengar suara ledakan yang begitu besar, tekanan angin yang diciptakan oleh momentum bolaku merobohkan jaring lapangan voli. Smash, yang seharusnya aku kendalikan, menyebabkan bola meledakkan jaring bola voli. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun para siswa terdiam melihat lapangan voli yang sudah tidak ada apa-apanya. Aku minta maaf. Sementara para fotografer, dan bahkan presiden, yang meminta lonjakan tersebut, tercengang, aku hanya bisa meminta maaf. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukan smash. Saat aku khawatir tentang apa yang akan mereka lakukan selama sisa pertandingan, salah satu tim lawan mengangkat tangannya. Aku telah kalah. Dengan demikian, kemenangan berhasil diraih, kali ini karena menyerahnya lawan. Bagian 4. Setelah itu, kelas-kelas lain yang menonton pertandingan kami menyatakan segera mundur setiap kali mereka menghadapi kelas kami, jadi kami tidak perlu bertarung sampai akhir untuk menang. Atau lebih tepatnya, kami melakukannya. Sejujurnya, aku sama sekali tidak bisa bahagia, tapi Rin dan yang lainnya bersuka cita karena kemenangan tetaplah kemenangan, dan mereka menghiburku, jadi hatiku terasa sedikit lebih ringan. Aku sangat berterima kasih. Dan saat kami memenangkan turnamen bola voli, pemenang acara lainnya juga ditentukan, dan sepertinya kelas kami memenangkan turnamen sepak bola juga, meskipun pada akhirnya aku tidak bisa menyemangati mereka. Aku tidak melakukannya dengan baik di turnamen tenis meja yang aku ikuti,
tetapi secara keseluruhan acara lainnya berjalan dengan baik, dan Sawada Sensei sangat senang. Dia benar-benar tidak berusaha menyembunyikan keinginannya, bukan? Saat aku berjalan berkeliling untuk bersorak untuk acara lainnya, aku melihat sesuatu yang berisik di lapangan tenis. Ketika aku melihat lebih dekat, aku melihat orang-orang berkumpul di sekitar lapangan tenis, dan aku bahkan dapat melihat semacam benda seperti tandu. Aku tidak yakin siapa orangnya atau apakah tidak apa-apa, tapi saat aku pergi untuk melihat pusat keributan itu. Kaori. Yuya-san. Orang yang berada di tengah keributan itu, yang mengejutkanku, adalah Kaori. Kaori sedang duduk di sana tampak lesu, dan mau tak mau aku menghampirinya dan menanyakan hal itu kepadanya. Apa yang terjadi denganmu? Sepertinya masalah serius. Aku berpartisipasi dalam permainan bola tenis ganda ini, dan orang yang berpasangan denganku sebelumnya terluka dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Saat aku mengalihkan pandanganku ke arah tandu, ada seorang siswa laki-laki di sana, mengerang tak sadarkan diri. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak terluka parah, tapi tetap saja dia tidak sadarkan diri, jadi sulit untuk melanjutkannya, bukan? Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih di tengah-tengah permainan, kan? Sayangnya, aku tidak bisa melanjutkan tanpa pasangan, jadi aku harus kalah di sini. Aku mendapati diriku membuka mulutku pada Kaori, yang memasang ekspresi sedih di wajahnya. Kalau begitu, aku akan bergabung denganmu. Dari kelihatannya, itu adalah pertandingan campuran gender, kan? Ya, benar, tapi kita berada di kelas yang berbeda, dan seperti yang diduga. Ya, tapi setidaknya lawanmu saat ini tidak sekelas denganku. Selain itu, tampaknya meskipun seseorang tidak terdaftar, mereka diizinkan untuk bermain. Dan jika partner aslimu terbangun di tengah permainan, kita dapat beralih lagi. Aku berhasil meyakinkan Kaori, yang terlihat agak menyesal, dan tim lawan setuju, jadi aku akan berpartisipasi dalam pertandingan tenis sebagai pasangan Kaori terbatas. Ya, kalau begitu, Yuya-san, silakan. Ya, kamu bisa mempercayaiku. Tampaknya pertandingan dilanjutkan dengan servis dari Kaori, dan sementara aku berdiri di posisi yang sesuai. Tiba-tiba aku merasa kedinginan dan menggerakkan kepalaku di tempat, dan sebuah bola tenis menembus posisi kepalaku beberapa saat yang lalu dengan kekuatan yang besar. Aku minta maaf, Yuya-san, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Tunggu sebentar, mungkinkah servis ini adalah alasan mengapa partner Kaori tersingkir? Itu hanya masalah kecil, tapi diam-diam aku senang karena pengalaman bertarung, intuisi, dan refleksku yang lain dimanfaatkan dengan baik. Atau mungkin aku juga akan menjadi korbannya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Kaori dengan hati-hati melakukan servis lagi, dan kali ini dia berhasil masuk ke lapangan lawan. Namun, lawan membalas servisnya dengan membidik Kaori, bukan aku. Itu adalah sebuah serangan yang hebat, dan sayangnya, hal itu menyebabkan lawan kami mencetak gol. Aku tahu kalau aku hanya akan menjadi penghalang dalam hal olahraga. Tidak apa-apa, entah bagaimana, kita akan mengaturnya. Meski aku bilang begitu, lawan mungkin akan mengejar Kaori dengan lebih agresif mulai sekarang. Itu wajar karena mereka ada di sini untuk menang. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Dimulai dari servis Kaori lagi. Kali ini ia memasuki lapangan lawan untuk pertama kalinya, dan seperti yang diharapkan, lawan membalas tembakannya mendekati Kaori. Kemudian, ora. Saat Kaori mengayunkan udara kosong, aku mengambil bola dari posisi yang agak sempit dan mengembalikannya langsung ke lapangan lawan. Lalu, mau tidak mau, Kaori dan aku berada di satu sisi, dan sisi lainnya kosong, dan tentu saja, lawan akan mengincar titik itu. Aku menggunakan kekuatan kaki yang diajarkan kelincisan secara langsung, bergerak dalam sekejap di lapangan, dan kemudian mengembalikan pukulan ke lawanku. Para fotografer yang mengikuti aku terkejut melihat pemandangan itu. Hei, bukankah bocah Yuya ini benar-benar gila? Bahkan ketika dia mengikuti gadis yang mengayunkan dan memukul apapun kecuali udara sungguh luar biasa, tapi bergerak di sekitar lapangan dalam sepersekian detik hanyalah. Dan bola justru mengarah ke pinggir garis lapangan lawan. Itu luar biasa. Sejujurnya, aku tidak terlalu memperhatikan situasi fotografer karena sekarang hanya aku yang melawan tim lawan. Namun demikian, aku berhasil menjaga kekuatanku, dan sambil mengimbangi Kaori, aku terus mendapatkan poin, dan akhirnya, kami mencapai titik di mana permainan menjadi match point. Dan saat kami melanjutkan rally lagi,
lawan aku melakukan kesalahan dan meluncurkan bola tinggi-tinggi. Bola kini berada di atas Kaori, dan dia sangat antusias saat menyiapkan raketnya. Kali ini, aku akan berguna juga. Dengan semangat itu, Kaori membidik bola dan mengayunkan raketnya ke bawah dengan penuh semangat. Sayangnya, raket Kaori mengiris udara tanpa mengenai bola, dan tidak hanya Kaori dan para fotografer, tetapi juga presiden agensi dan para siswa di sekitarnya yang menyaksikan acara tersebut, pun berteriak-teriak di tempat kejadian. Aku berlari membantu Kaori keluar dari belakang dan mengayunkan raketku ke arah bola yang melambung hingga titik tertinggi di udara. Dan raketku menangkap bola dengan kuat dan memukul bola dengan rapi melewati bagian tengah tim lawan. Kemudian Kaori, yang baru saja memukul sebelumnya, hampir terjatuh karena momentum tersebut, dan aku pindah ke sisi Kaori segera setelah aku mendarat dan memeluknya. Apakah kamu baik-baik saja? Yuya-san, terima kasih banyak. Aku senang Kaori berhasil tetap tidak terluka. Apakah kamu terluka? Kamu benar-benar tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Baiklah, oke, itu sempurna. Saat itu, presiden sedang berbicara dengan para fotografer dengan penuh semangat, tapi ya, itu bukan urusanku. Bagaimanapun, satu lemparan yang baru saja aku buat adalah skor akhir, dan kami berhasil memenangkan pertandingan. Pada akhirnya, aku hanya bisa menjadi penghalang bagi Yuya-san. Aku rasa tidak, tapi... Aku mencoba menghibur Kaori yang depresi, tapi tidak peduli apa yang aku katakan padanya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Setelah permainan itu, rekannya bangun dengan selamat dan melanjutkan ke permainan berikutnya, namun rekannya kembali pingsan karena servis Kaori. Dan aku tidak dapat mengganggu mereka lagi, jadi, sayangnya, dia harus membatalkan permainan tersebut. Aku tidak tahu hal yang benar untuk dikatakan kepadanya. Tapi fakta bahwa servisnya membuatku merinding meskipun aku seharusnya sudah berevolusi, apalagi naik level, di dunia lain pastilah sungguh luar biasa. Ketika aku benar-benar tidak yakin apa yang harus aku katakan kepadanya, presiden dengan wajah tersenyum dan fotografer mendekatiku, seolah-olah mereka mendapatkan foto yang bagus. Yuya-kun, itu adalah permainan yang bagus sebelumnya. Selain itu, kami juga mengambil gambar yang bagus dari adegan di mana Yuya-kun menggendong Kaori-san di pelukanmu tadi. Rupanya, yang dia diskusikan dengan para fotografer tadi adalah tentang adegan di mana aku menggendong Kaori. Aku tidak terlalu mempedulikannya saat itu, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, aku melakukan sesuatu yang sangat berani. Aku sangat malu sekarang. Aku hanya penghalang dari awal sampai akhir. Kepada Kaori yang depresi, presiden membuat ekspresi "aku mendapat ide" di wajahnya. Benar, Kaori-san, jika kamu tidak keberatan, maukah kamu berfoto dengan Yuya-kun? Apa kamu yakin akan hal itu? Tentu saja, kalian berdua terlihat sangat serasi dalam adegan tadi, dan aku hanya perlu beberapa foto kalian berdua lagi. Yuya-kun juga akan baik-baik saja kan? Ya, aku baik-baik saja, tapi... Tentu saja, tolong lakukan itu. Ekspresi Kaori langsung cerah, hingga depresi yang dia rasakan sebelumnya hilang. Tidak, apakah tidak apa-apa? Dan di bawah instruksi presiden, Kaori dan aku berbaris bersebelahan. Dengar, Yuya-kun, jangan terlalu jauh, mendekatlah satu sama lain. Lebih dari ini? Maksudku kalian tidak harus saling berpelukan, mendekatlah saja, oke? Presiden bilang begitu, tapi Kaori dan aku sudah cukup dekat untuk saling menyentuh bahu satu sama lain. Saat aku melihat ke samping, aku melihat mata Kaori bertemu dengan mataku, dan kami berdua tersipu dan memalingkan muka tanpa sadar. Ya ampun, penampilan polosmu sangat mempesona bagi wanita tua sepertiku. Tapi aku tidak membutuhkan kepolosan itu saat ini, jadi pastikan kamu tersenyum. Itu tidak mungkin. Kaori dan aku saling berpandangan saat kami mengucapkan kalimat yang sama pada saat yang bersamaan. Sekarang adalah kesempatannya, tolong tutup. Saat kami tertawa, itu benar-benar seorang fotografer profesional. Mereka mampu menangkap senyuman itu tanpa henti. Setelah permainan bola selesai tanpa masalah, semua orang selesai mengganti pakaian olahraga mereka dan hendak pulang ketika aku melihat Kaori berdiri di dekat gerbang sekolah. Kaori, apa yang terjadi? Itu. Kaori tergagap sambil sedikit tersipu, dan akhirnya membuka mulutnya dengan ekspresi penuh tekad. Yuya-san, maukah kamu berjalan pulang bersamaku? Heun, oke, tapi, apa yang terjadi?
Aku minta maaf atas masalah yang aku timbulkan kepadamu hari ini, dan yang lebih penting, aku sangat senang kamu membantu aku keluar dari situasi sulit. Jadi, sebagai rasa terima kasih atas hal itu, mengapa kita tidak berhenti di suatu tempat dalam perjalanan pulang? Rupanya, Kaori akan berterima kasih padaku untuk turnamen permainan bola hari ini. Oh tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak, aku sudah dibantu oleh Yuya-san berkali-kali. Tentu saja, menurutku aku tidak bisa membalas semua itu dengan jalan memutar singkat ini, tapi tetap saja. Yah, karena kamu banyak bicara, kurasa aku harus melakukannya. Benarkah? Mata Kaori berbinar gembira mendengar kata-kataku. Jujur saja, untungnya dia sebahagia ini. Di samping itu, yah, bersama Kaori saja sudah lebih dari cukup bagiku, dan itu sangat berharga. Itu. Aku belum pernah mempunyai teman sebelumnya, jadi sungguh menyenangkan diajak bergaul dengannya seperti ini, dan ini adalah waktu yang berharga bagiku. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya lagi lain kali. Sambil berpikir seperti itu, Kaori, yang membeku dengan wajah merah karena suatu alasan, membuka mulutnya dengan tatapan penuh tekad. Yuya-san, bisakah kamu menutup matamu? Mataku? Aku tidak yakin, tapi Kaori mengatakan itu dengan ekspresi serius, jadi sejujurnya aku menutup mataku. Lalu sesaat, aroma harum menggelitik hidungku, dan aku merasakan seolah-olah ada sesuatu yang samar-samar menyentuh pipiku, berlawanan dengan pipi yang dicium Luna beberapa waktu lalu. Itu cukup. Saat aku membuka mataku, aku melihat pipi Kaori lebih merah dari sebelumnya. Itu, apa sebenarnya itu? Ini sebuah rahasia. Selagi aku memiringkan kepalaku, Kaori tersenyum agak nakal dan menawan.